Pertamanya kan nilamnya saya dulu rumputnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya saya siram, saya semprot dengan pestisida, saya takutnya jangan sampai nilam saya nanti kena juga dengan pestisida sehingga menyebabkan nilam saya mati. Makanya saya menggunakan Patora. Tanah yang ada di sekitar nilam saya gemburkan supaya menambah nilam menjadi subur. Assalamualaikum sahabat sepernilangan, kembali lagi bersama kami. Nah, sebenarnya video kali ini adalah lanjutan dari video kami yang sebelumnya ini. Dan sekarang kondisinya sudah seperti ini. Rumput dan gulmanya sudah kami bersihkan secara manual. Rumput kami cabut satu-satu dan tidak menggunakan herbisida atau racun rumput. Sebenarnya di channel kami ini memang tidak pernah membahas atau merekomendasikan penggunaan racun rumput atau herbisida. Dan kami memang jarang sekali menggunakan racun rumput karena ada beberapa alasan. Yang pertama, pembelian racun rumput untuk tanaman nilam itu boros. Dari beberapa rekomendasi racun rumput yang diklaim aman untuk tanaman nilam, ternyata setelah kami coba beberapa, hasilnya tidak efektif. Setelah disemprotkan rumput, hanya beberapa saja yang mati. Jadi kita harus semprot ulang-ulang sehingga menghabiskan banyak racun dan tentu saja menghabiskan banyak biaya. Karena harga racun itu tidak murah. Alasan yang kedua, racun rumput membahayakan tanaman nilam. Racun rumput baik yang bersifat sistemik ataupun yang bersifat kontak, jika diaplikasikan di sekitar tanaman nilam akan membahayakan tanaman nilam. Walaupun sebenarnya ada cara-cara kreatif seperti menutup bagian ujung sprayer dengan plastik agar semburan sprayer tidak terbang kemana-mana, tapi uap racun yang kita semprotkan bisa terbang kemana-mana dan mengenai bagian-bagian nilam sehingga nilam menjadi layu dan mati. Berikutnya alasan yang ketiga, mengapa kami tidak menggunakan racun rumput, karena racun rumput bisa menghambat pertumbuhan tanaman nilam kita. Jika penggunaan racun rumput melebihi dosis, maka racun-racun ini akan masuk dan meresap ke tanah dan akan mengganggu sistem perakaran tanaman nilam kita. Jadi seandainya tanaman nilam kita ada yang kerdil dan pertumbuhannya terganggu, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah tanah di sekitar akar tanaman kita tercemar oleh sisa-sisa racun yang tidak terurai. Sisa-sisa racun kemudian menumpuk di sekitar perakaran tanaman sehingga mengganggu penyerapan unsur hara oleh akar. Dan itulah yang menyebabkan tanaman nilam kita menjadi kerdil dan pertumbuhannya terganggu. Selain itu, jika tanaman nilam kita terkena percikan racun, walaupun hanya terkena sedikit pada tanaman nilam kita, maka pertumbuhan akan terhenti untuk sementara dan membutuhkan waktu untuk kembali normal. Alasan berikutnya mengapa kami tidak menggunakan racun rumput, karena racun rumput mencemari tanah dan lingkungan. Pemberian racun rumput yang berlebihan juga akan menurunkan pH tanah. Tanah menjadi asam sehingga kehidupan biota dan mikroorganisme tanah menjadi terganggu. Biota dan mikroorganisme tanah akan menghindari pestisida atau mereka akan mati karena mereka tidak bisa hidup di lingkungan yang asam. Bila biota dan mikroorganisme tanah ini mati,
maka tidak ada penyuplai unsur hara organik bagi tanaman kita. Sehingga tanah pertanian kita menjadi kurus, tanaman juga akan kurus, dan memaksa kita memberi lebih banyak pupuk untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman kita. Sehingga yang terjadi kemudian adalah tanah kita semakin rusak dan kita semakin ketergantungan terhadap pupuk kimia. Dampak lain yang ditimbulkan oleh penggunaan herbisida yang berlebihan ini adalah masalah lingkungan dan gangguan kesehatan. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya bahwa racun yang tidak terurai itu akan mencemari tanah. Dan jika terjadi hujan, maka pestisida tersebut akan terbawa air masuk ke sungai atau danau, sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkannya semakin luas. Dari semua alasan yang kami sebutkan tadi, sebenarnya bukan bermaksud untuk melarang penggunaan herbisida atau racun rumput. Karena kami sendiri masih menggunakan racun rumput walaupun sangat jarang dan hanya pada waktu-waktu tertentu. Dan sebenarnya kami berharap dengan adanya video ini maka menjadi bahan pertimbangan bagi sahabat semua untuk lebih bijak dalam menggunakan herbisida. Setidaknya setelah kita mengetahui ada begitu banyak dampak buruk yang merugikan kita dan lingkungan, maka kita akan mencari cara lain yang lebih aman dan murah, misalnya